Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk ke dalam top gainers maupun juga top losers periode 25 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 2023. Yuk kita langsung aja untuk membahas. Di posisi top gainers ada saham Surya Semesta Internusa. Yuk kita akan bahas tentang saham ini. Kita mulai dari posisi top gainers periode 25 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 2023. Ada saham Surya Semesta Internusa atau kode sahamnya adalah SSIA yang dimana mengalami kenaikan sebesar 39,78% ke level 520. Kalau kita perhatikan untuk katalisnya memang mengenai potensi penjualan lahan di full year tahun 2023 secara forecast, di mana ada ekspektasi bahwa mereka akan menjual ini sebesar 60 hektar. Dan ini kalau kita bandingkan pada realisasi tahun lalu di tahun 2022, SSIA sudah menjual itu di di lahannya hanya 2 hektar saja. Nah tentunya bahwa di sisi lain juga siapa pembelinya gitu ya. Kalau kita perhatikan ada isu bahwa Chinese manufacturer incar lahan yang di area sana. Tapi untuk saat ini memang belum ada konfirmasi dari pihak manajemen SSIA mengenai katalis atau berita tersebut. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan SSIA per tanggal 1 Februari terjadi kenaikan yang luar biasa. Ini kalau kita perhatikan ini naik 22%. Dan kalau kita perhatikan volumenya juga stabil ya, dari pergerakannya dia mengalami kenaikan dalam tanda kutip dalam satu hari ini tinggi sekali dibandingkan pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 31 Januari. Dan kalau kita perhatikan apakah tendensi bahwa pergerakan dari SSIA ini akan melanjutkan penguatan, memang ruang penguatan masih cukup terbuka kalau kita perhatikan dari segi volumenya. Namun yang perlu diperhatikan adalah dari sisi RSI, ini dimana sudah berada di area overbought, yang dimana potensi tendensi bahwa terjadinya swing akan terbuka. Tapi kalau ternyata kita lihat dari exponential moving average ya, di warna merah yang berwarna 20, maksud saya exponential moving average 20 yang berwarna merah, lalu juga 60, memang tendensinya masih ada ruang penguatan. Dan kalau kita perhatikan ini baru saja exponential moving average 20 habis ngebreak exponential moving average yang berwarna hijau, yaitu di 200. Dan kalau kita lihat dari tendensinya, apakah kelanjutan penguatan ini bisa berlanjut untuk kemudian hari? Kalau kita perhatikan memang masih ada ruang, tapi ini sudah mendekati area resisten. Tentunya resisten ini adalah kita melihat dari masa lalu, di mana resisten pertama adalah di 530. Kalau ternyata 530 jebol, ini potensi mengalami kenaikan ke 556 terbuka dan bisa lanjut sampai dengan 600. Tentunya di bawah 600 ada resisten nomor 3 di 583. Nah sebaliknya, bila mana karena memang di sisi lain bahwa adanya jenuh beli di area RSI, yang kemungkinan saja tendensinya bisa ada pelemahan sedikit, ini mungkin saja akan terjadi swing, akan menguji beberapa support. Kita lihat di sini ada 498, mungkin secara psikologinya bisa di 500. Dan kalau 498 dan 500 ini jebol, kemungkinan dia akan coba ke 474. Tapi harapan kita bahwa sebenarnya 498 dan 474 mudah-mudahan ini kuat ya, supaya masih melanjutkan kenaikan untuk saham SSIA ke depannya. Demikian untuk saham top gainers. Untuk top losers periode 25 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 2023 ada saham Arto yang mengalami penurunan ini sebesar 7,54% ke level 3.190. Kalau kita lihat memang katalis negatifnya belum ada, dan kalau kita lihat berita terakhir bahwa di bulan November tahun 2022 Arto dalam arti kredit pembiayaan syariah Bank Jago ini tumbuh sebesar 81,6% secara year on year menjadi 8,74 triliun rupiah. Lalu juga kalau kita perhatikan DPK atau dana pihak ketiga yang terhimpun juga melesat hampir 2 kali lipat, di mana kalau kita perhatikan untuk November tahun 2022 itu 6,61 triliun rupiah, dan kalau kita lihat komparasi di tahun 2021 bulan yang sama yaitu November hanya 3,34 triliun rupiah. Makanya kalau kita perhatikan untuk dana pihak ketiganya naik 2 kali lipat di November tahun 2022. Terus juga
dari torehan tersebut kita melihat bahwa pendapatan bunga bersih atau net interest income atau bisa dikatakan NII ini emiten berkode ARTO ini menembus ya atau naik sebesar 151% secara year on year menjadi 1,23 triliun rupiah. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan ARTO yang tendensinya masih cenderung melemah dan kalau kita perhatikan belakangan ini masih ada teritori sideways ya. Cuman kalau kita lihat dari pergerakannya ARTO belakangan ini tentunya level-level seperti 3000 ya, 3030 lalu juga 2636 lalu kita lihat di sini 2150 ini akan menjadi 3 support yang akan diuji karena kita tahu bahwa tendensinya ARTO ini sahamnya masih bergerak teritori melemah. Dan kalau kita perhatikan dari segi volumenya masih cukup stabil ya. Dan RSI-nya juga masih kita lihat ini masih bergerak sideways ya, tidak ke overbought maupun oversold. Jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini akan diuji dari 3 support ini apakah akan tertembus 3034. Kalau ini akan tertembus kemungkinan dia akan coba turun lagi dan dia mengikuti trennya untuk kembali lagi turun untuk melanjutkan penurunan ke 2636 dan juga 2159. Cuman kalau dari 3 support tersebut ternyata kuat, ini tendensinya ada ruang rebound, tapi reboundnya terbatas kalau kita perhatikan karena dengan volume yang masih stabil seperti ini, memang ruang untuk rebound itu dibutuhkan volume yang cukup luar biasa biar ada kelanjutan untuk rally gitu ya. Tapi kalau selama volumenya masih stabil dia naik, ini juga terbatas dengan beberapa resisten yang teman-teman cermati. Yang pertama adalah 3.763, lalu di atasnya adalah 4.490. Nah, bila mana volume kedepannya cukup baik ya, dan ini candle-nya naik ya, pergerakannya bagus, dia bullish gitu ya, ini tidak menutup kemungkinan level seperti 5.786 dan juga 6.229 ini bakal akan diuji ke depannya gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya level ini ternyata kuat ya dia akan coba untuk lebih ke arah sideways saja. Dan itu tentunya itu yang tidak mau diharapkan oleh pelaku pasar kan. Karena tentunya mereka sudah mau beli di bawah, harapannya mudah-mudahan bisa rebound. Tapi tentunya balik lagi 3.760 atau 63 dan juga 4.493 ini akan diuji sebagai 2 resisten. Dan ketembus baru dia akan melanjutkan kenaikan lagi sampai di area sini. Begitu ya untuk saham ARTO. Demikian untuk saham yang masuk ke dalam top losers. Sekian gainers versus losers periode 25 Januari sampai dengan 1 Februari tahun 2023. Sampai jumpa pada gainers versus losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.